Semeru itu berkah, bener. Nancapkan apa gitu sudah hidup. Bawahnya Lumajang beda, itu satu kerajaan yang dibentengi oleh alam. Dakian Semeru satu-satunya itu dari Lumajang, Mbak. Semeru tidak bisa didaki dari Kalau belahan tidak mana dari- kalau tidak dari dari Lumajang. Pemulihan kawasan, penjagaan kawasan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita jaga alam seperti menjaga rumah kita sendiri. Tidak membakar hutan, tidak membuang sampah di sungai, dan terus ikut dalam kegiatan sosial lingkungan adalah bentuk cinta kita pada tanah kelahiran. Halo sedulur Kompas TV, jumpa kembali dalam program Podcast Saja, Podcast Sapa Jatim. Sesuai namanya, kalau Sapa Jatim berarti kita ngobrolin yang ada di Jawa Timur. Tapi ngobrolin Jawa Timur tidak lepas dari wisata alamnya. Coba saya tanya, kapan terakhir kali Anda berwisata khususnya di Jawa Timur? Udah lama ya? Atau baru-baru ini? Tapi ini satu hal yang menarik nih kalau bicara wisata. Ada yang lebih memilih pantai ketimbang gunung, tapi ada yang lebih memilih gunung ketimbang pantai. Kalau saya pribadi, saya nyaman diajak oleh keluarga yang saya cinta jalan-jalan kemana aja. Tapi bagaimana dengan narasumber kita hari ini dan bagaimana strateginya untuk bisa menjaga Semeru, salah satu potensi wisata alam yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Komitmen Komisi D DPRD Jawa Timur untuk Lumajang dan alamnya. Ini topik akan kita diskusikan pada episode Podcast Saja kali ini bersama dengan narasumber istimewa kita, Bapak Haji Anang Ahmad Syaifuddin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Ketua DPC PKB Lumajang yang juga anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir wisata, Pak? Langsung saya todong loh. Soalnya kalau Iya. dengar kata wisata itu bayangan saya ya refreshing, senang-senang, lepas dari rutinitas, melakukan hal yang menyenangkan bersama keluarga, menghirup udara segar. Kalau wisata versi Pak Anang seperti apa? Ditunggangi anak-anak untuk diajak bermain gitu, dijadikan kuda-kudaan gitu, wisata nggak itu? Itu wisata buat anak-anak. Gitu ya? Kalau buat Bapak itu bonding. Ya Oh, bener gak? Ikatan. Kalau gitu berarti saya tiap hari wisata. Setiap hari wisata. Wah, ini judulnya Bapak Iya, sayang iya, anak iya. ini, Family Man. Iya. Jadi keluarga itu punya tuntutan khusus nggak dengan aktivitas Bapak aktif di partai, sebagai politisi, anggota legislatif juga, untuk Pak, kita sebulan sekali harus rekreasi gitu nggak? Enggak juga sih, kadang anak-anak hari libur pun masih ada kegiatan, les apalah, renang, catur apa gitu. Oh. Tapi sekali tempo sih, kadang kebetulan di Lumajang itu kan ada banyak wisata. Ya. Ban-banan nak nggone sungai ada namanya Tumpak Selo itu. Itu Serius, ban-banan iya Mbak. Jadi itu kalau ada daerah yang kan arung jeram, ini ban, numpak ban. Iya, Di ban. sungai, Ya, Tumpak yang Selo. sangat aman lah. Aman buat Sangat anak-anak ya. aman untuk anak-anak juga ini. Wah, itu saya pikir sudah Menyenangkan cukup sekali. anak-anak. Ada juga namanya Selo Kambang. Selo Kambang itu legend. Kenapa Jadi legend? wisata air karena airnya dingin, Mbak. Airnya air sangat mata dingin. air pegunungan atau air Aja yang dari ditampung gitu? ya sumber mata air yang di sekitar Wilayah itu. wilayah itu ya. Jadi terkumpul Jauh di lah situ. dari Semeru jauh, dari gunung juga jauh. Heeh. Tapi airnya dingin. Ah. Sehingga kalau pagi mulai sebelum subuh sampai sekitaran jam 6 itu biasanya orang-orang yang dijadikan terapi bagi orang-orang yang mengidap penyakit tertentu, stroke begitu berendam di situ. Memang kabarnya sih ada banyak orang yang kom-kom berendam di situ kan. Itu bisa sembuh, Mbak. Ada kandungan mineral yang berkhasiat saya pernah ya saya ternyata. pernah kayak berat gitu ya. Mungkin Badan nggak enak gitu iya, ya. asam urat Abot. gitu. Oh. Pagi itu kom-kom di sana. Ya, itu mentas
Efeknya luar Iya, biasa. efeknya luar Iya, biasa. Terus makan soto itu bisa 2. itulah luar biasanya Tapi Allah ya, Tuhan yang Maha Kuasa ya, menganugerahkan menciptakan alam alam. terhadap kita yang sangat luar biasa. Nggak cuma indah dipandang, tapi punya khasiat Gunung, bagi iya, kesehatan. sungai, kemudian lautan, Masya Allah, Masya Allah. indah Masya Allah. sekali. Wah, nah itu kan kalau sama keluarga, Bapak nggak jauh-jauh karena di Lumajang aja banyak tersedia di Iya. tempat Bapak tinggal. Tapi dulu waktu kecil, waktu muda, paling suka itu wisatanya kemana? Karena kan kita tahu wisata itu ada wisata alam, wisata buatan, wisata budaya. Bapak penikmat jenis wisata yang mana? Ya kalau masa kecil sih itu kan lebih seringnya diajak, biasanya ke laut, begitu Jadi kan? tergantung yang ngajak ya, Iya, ngajaknya kemana? tapi seneng banget ke laut, Laut mana Pak? naik truk. Ada itu kan kita kalau di Lumajang itu pantai selatan toh, Ah, iya, seberangnya sudah Australia Mbak, kita bertetangga dengan Australia. Itu masa kecil saya itu sama tetangga, sama kawan-kawan itu kalau kupatan namanya. Kupatan. Kupatan itu biasanya Lebaran ke-7. Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Idul Fitri, kupatan. Idul Fitri. Nah, kemudian naik ada biasanya tetangga yang punya truk begitu kan. Kita bareng-bareng naik truk ke laut. Wis sangu kupat, sangu makanan-makanan lebaran yang kita punya itu. Kemudian makannya di bareng-bareng pinggir pantai. di pinggir pantai bareng-bareng tikar. begitu kan. Ah. Mandi di Pantai. di pantai gitu. Itu istimewa sekali. Wah, itu kenangan yang luar biasa ya. Iya. Walaupun kendaraannya waktu Kebersamaan naik iya truk bak terbuka. terbuka itu. Iya. itu rame-rame, Rame-rame. cili-cili. Usia berapa? SD, SMP? SD lah. SD. SD SMP itu masih inilah. Kenangan tersendiri. Iya. Itu orang tua ada yang deg-degan nggak kalau anaknya naik bak terbuka? Zaman dulu ya, Iya, beda sama zaman iya. sekarang. Kalau sekarang kan orang banyak memastikan keamanan, tapi zaman dulu Biasanya yang kita seperti itu dititipkan ke tetangga tuh sama ibu. Titip ya, ojo sampai kalau misalnya mandi di pantai ojo sampai udah sampai jauh, kintir. Iya, jauh sampai bahaya, kintir betul, dan betul. seterusnya itu. Nah, itu ya begitulah kehidupan masa rekreasi yang istimewa sekali. Karena di Lumajang laut, gunung, danau, Semua ada. Iya, ranu. Ranu. Ini iya. Bapak udah mulai mancing nih. Kita ini mau ngobrolin Semeru soalnya. Iya. Jadi ini kita bicara potensi wisata Jawa Timur ya. Salah satu yang jadi jujukan wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, itu lokasinya sebagian wilayahnya ada di Lumajang. Iya. Semeru. Semeru itu berkah. Bener. Berkah bener. Gunung Semeru bukan hanya ikon geografis Jawa Timur, tapi juga penopang ekosistem, pertanian, juga pariwisata, dan sumber kehidupan bagi ribuan warga di Lumajang dan sekitarnya. Ya. Istimewa, sungguh sangat istimewa. Apalagi yang penjaga utama Gunung Semeru itu adalah suku Tengger dengan segenap kekayaan budayanya. Tapi di tengah-tengah kemakmuran itu sebenarnya Mbak, karena kalau di lereng Semeru itu kan orang di depan, belakang, samping rumah itu sudah lahan pertanian yang sangat luar subur. biasa, Sangat subur. luar biasa, sangat subur. Nancapkan apa gitu sudah Hidup. tanpa harus ditopang dengan pupuk anorganik yang berlebihan itu sudah. Nah, tapi kemakmuran itu kemudian berisiko terhadap orang-orang di persekitaran itu ya putus sekolah, pernikahan dini, perceraian dini, karena duit mereka sudah di persekitaran mereka sudah bisa ini Bertahan hidup. bertahan hidup dengan bisa tidak apa yang sekedar alam bertahan sediakan. hidup, tapi juga bisa Mendapatkan lebih dari itu. Kalau suku Tengger itu anak usia di bawah 17 tahun lah, itu punya tabungan 50 juta, itu sudah biasa. Karena memang makmur. Sebentar Pak,
Makmur bener. Sebentar, itu dari Kalau mana misalnya- anak? Ya kan kita bicara Iya. di Ini kan nanam tuh. ini gunung berapi nih Iya, ya, gunung berapi yang memang mulai aktif, kecil subur. mereka sudah dihadapkan itu Oh, sama orang tuanya. artinya produktivitas Iya. sejak kecil Iya. itu sudah menjadi Iya, tradisi laki, turun-menurun keluarga. perempuan juga berkehidupan di lahan yang subur itu. Oh. Biasanya anak-anak kan masih balita itu Iya, iya, iya. digendong tuh di Iya, sini, iya. mereka sambil bercocok tanam, sambil ndangir. Ngerti enggak ndangir? Enggak tahu Pak, ndangir apa itu? Iya, Apa ndangir? Iya. Menjemur. Ndangir itu ya menata tanah untuk bisa ditanami itu. Oke, menata tanah untuk disiapkan untuk ditanam. Ya, mereka sudah Terbiasa ya, dengan dipertontonkan dengan kehidupan keluarga yang seperti itu. pertanian, Pertanian peternakan, juga ada peternakan, tapi yang lebih ini ke utama pertanian. pertanian ya. Nah, oleh karena itu ya memang Semeru itu sangat luar biasa. Potensinya luar Semeru biasa. anugerah, tapi Semeru juga bisa berubah, bisa menjadi bencana. Ketika Dan itu sudah kita lalui semua kalau di Lumajang, di kehidupan kami yang hari-hari di Lumajang. Selain itu ya, ekonominya sungguh sangat menjanjikan, luar biasa. memang luar biasa. Kemudian Semeru itu juga jadi perhatian lebih karena memang mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Tercatat selama libur panjang Mei 2025 sebanyak 11.700-an wisatawan mengunjungi Semeru. Terdiri dari 11.300 wisatawan lokal dan 3.350-an wisatawan asing. Jadi memang porsinya Tetapi masih lebih banyak yang lokal daripada asing, tapi informasi yang saya dengar, wisatawan yang ke Jawa Timur asing, wisatawan mancanegara yang ke Jawa Timur, khususnya yang mengunjungi Tumpak Sewu, Semeru, Bromo, Ijen, itu rata-rata kelas menengah ke bawah. Oke. Mahasiswa, pelajar, Backpacker, ya buruh pabrik, begitu kan. Nah, itu yang sehingga sih mereka ndak jajan-jajan banget lah, begitu kira-kira ya. Spending money-nya nggak sebesar mereka yang wisata ke tempat-tempat yang disebut sebagai surga, semacam mungkin Bali Island gitu ya, Pulau Island, Bali. yeah. Oke, tapi ada potensi yang ya bagaimanapun itu mendatangkan devisa ya Pak ya. Iya. Karena kan kalau Iya, wisatawan asing datang artinya ada devisa yang Nah, masuk. wisatawan itu kan kalau misalnya mau ke Semeru itu Mbak, itu rata-rata kan Tumpak Sewu. Ngerti Tumpak Sewu enggak? Iya, Tumpak Sewu. Ngerti enggak? Ketahuan ya sih kalau saya belum pernah ke Semeru. Iya Pak, saya harus mengakui saya anak pantai bukan anak gunung. Gimana Pak? Cerita Pak, cerita. Tumpak Sewu itu di air terjun yang Oh, yang jumlahnya banyak. betul. Jadi di beberapa titik ada air terjun sehingga disebut Tumpak Sewu, Pak. Tumpak Sewu. Oh. Itu Apa daya tariknya Tumpak Sewu ini? Wisman luar biasa. Ya, air terjun itu kan. Mandi di bawah air terjun, bermain di bawah air terjun. Kalau mandi sih kecil tidak. ya, tapi menikmati air terjun itu kan jarang mungkin di daerah mereka menemukan hal seperti itu. Tapi itu juga mengundang Wisman yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga di sana tumbuh homestay, tumbuh tempat penginapan, kemudian termasuk kulinernya resto, juga hidup. Iya, gitu. Ada sekian spot-spot lain yang bisa dijadikan tujuan wisata di sana. Ini Bapak kelihatan banget seperti duta Semeru ya. Rajin sekali berkunjung ke Semeru ini tampaknya. Iya, anak gunung. Anak gunung. Oh, hobi mendaki juga ternyata. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau mendaki enggak, tapi ke Semeru sering. Ya begitu. Karena dekat dengan Lumajang, karena iya. di Lumajang sehingga sering bertandang ke sana ya. Ya, biasanya kan itu Wisman ke Tumpak Sewu tuh. Mereka stay-nya di Malang. Ya. Kemudian ke Tumpak Sewu. Menikmati Dari Tumpak alamnya. Sewu ke Bromo. Ya. Dari Bromo kemudian ke Ijen. Wah, itu jalannya kan Satu area ya, satu kawasan. Tapi kan jauh. Nah, jauh. Kemudian kadang kita yang Lumajang itu tidak terkunjunginya ya di Pronojiwo itu aja. Iya. Mereka tidak bisa menikmati spot-spot wisata di Lumajang yang lainnya. Padahal kita punya Selokambang, punya laut. Iya.
yang di sana sudah orang surfing itu ya luar biasa. Pasti Katanya pasti akan senang. juga ombaknya itu lumayan panjang katanya. Karena laut selatan ya. Laut Selatan. Nah, Nah, saya itu Mbak. saya tadi tertarik dengan Kemudian statement Bapak. infrastruktur kita itu Infrastrukturnya, sangat-sangat kurang mendukung misalnya. Ya. Taruh satu misal, Piket 0 yang akses dari Lumajang sampai ke Malang itu akses yang dibangun dari zaman kolonial sampai hari ini masih digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu jalan satu-satunya. Itu longsor hampir tiap minggu, apalagi nek wis udan-udanan ngene, Wah, Mbak. Itu itu alamat mesti meredek. longsor, iya. Karena tanahnya tanah gerak toh. Nah, itu saya minta benar ke pemerintah provinsi Jawa Timur, terutama dinas terkait. Ini problem yang setiap kali Setiap longsor, kali, iya. terjadi Ini dan beberapa menutup kali, akses. minggu ini aja ada 2 kalian misalnya longsor di sana ya. Yuk, janganlah dipertahankan ini. Artinya misalnya, harus ada jalur alternatif. Nah, ada jalur alternatif. Misalnya dibuatkan jalur lingkar timur Semeru yang mengkoneksikan antara Pronojiwo dengan Semeru, kemudian Bromo. Nah, sehingga bisa memotong jalan. Ini Nah, usulan akses ini, iya. usulan yang sangat baik yang saya yakin akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Tapi harus diperjuangkan nggak cuma dari pemerintah provinsi, tapi harus bersama dengan pemerintah kabupaten dan nasional. Karena kan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini kan bagian yang juga dikelola oleh Betul. Kementerian Kehutanan. Artinya banyak pihak akan terlibat di Kadang- sini ya Pak ya. Iya, kadang kan kita Suara mikir ini ya, harus Mbak. diteruskan. Belanda itu Membuat akses mewariskan jalur. banyak jalur, tapi kita tidak pernah bisa mengembangkan jalur-jalur baru untuk akses masyarakat yang semakin tumbuh. Jumlahnya semakin banyak, kemudian kunjungan wisatawannya juga semakin banyak. Nah, ini saya pikir harus Ini dipikirkan. catatan yang harus dipikirkan. Terutama tadi itu jalan lingkar timur Semeru yang menghubungkan antara Tumpak Sewu yang luar biasa, yang di mata internasional sudah menjadi destinasi yang sangat luar biasa untuk bisa atau wajib dikunjungi ketika ke Lumajang, ketika ke Jawa Timur, ketika ke Indonesia. Kemudian tinggal kita dukung dengan akses infrastruktur yang bisa Yang menunjang memadai, kemudahan mereka untuk bisa mengunjungi wisata-wisata kita. Dan kalau informasi yang Bapak dengar sudah ada semacam Pendakian blueprint atau misalnya, program. pendakian Semeru satu-satunya itu dari Lumajang, Mbak. Semeru tidak bisa didaki dari Kalau belahan tidak mana dari- kalau tidak dari berkunjung ke Lumajang, Lumajang. kecuali Prambahutan ya. Iya. Kalau Prambahutan kan Akan berbeda kebutuhannya dan iya. keterampilannya. Betul. Tadi saya sempat Iya, tapi ingin kalau bertanya. yang Tumpak Sewu di Pronojiwo itu sudah Pronojiwo. berkembang, ada banyak homestay yang sudah homestay. dibangun. Sip. Ini Sip. sudah tumbuh lah, Mbak. Sip. Sudah tumbuh. Sudah Jadi tumbuh. artinya arahnya positif, progresnya ada, tapi dengan ditunjang harapannya JTLS ya nanti jalur lingkar timur Semeru, JLTS, jalur lingkar Betul. timur Semeru. Mudah-mudahan progres dan pertumbuhan ekonomi makin signifikan dan optimal. Itu kan Mudah-mudahan ini juga harapannya. didengar oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, ini kayaknya cuplikan ini Pak yang harus disuarakan. Iya. Karena saya yakin masyarakat Lumajang khususnya Pronojiwo dan sekitarnya akan sangat berbahagia mendengar kabar ini. Iya. Oke, itu tadi satu hal ya. Bapak sampaikan okupansinya baik, wisatawan yang berkunjung khususnya pada saat libur panjang juga luar biasa. Ada sisi cuaca yang berdampak pada kondisi jalur yang dilintasi yang harusnya jadi concern pemerintah, karena bagaimanapun eksekutif yang bisa mengeksekusi solusi atas problem ini. Tapi di sisi lain, Bapak, saya ngelihat karena kan Bapak dari dapilnya Lumajang Jember. Di Komisi DPR di Jawa Timur sendiri, bagaimana Bapak dan kawan-kawan melakukan semacam pemetaan isu lingkungan? Karena kita bicara aspek lingkungan, tadi Bapak sendiri sampaikan, ada sisi yang menguntungkan, ada sisi yang berpotensi bencana. Nah, bagaimana kawan-kawan Komisi D memetakan ini? Karena setiap komisi kan punya pembidangan masing-masing. Ya. Nah, saya pikir ini karena ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, maka komunikasi dan pembahasan antar komisi itu sangat dibutuhkan. Satu misal dengan
Komisi B yang membidangi perekonomian dan pertanian. Nah, DPRD Jawa Timur menilai berbagai persoalan mulai dari kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dampak banjir, lahar, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur pasca bencana, semua menjadi bahan pembahasan dalam sidang pengawasan anggaran. Jadi isu lingkungan hidup jadi salah satu concern ya. Number Supaya one. keberlanjutan, kita kan bicara sustainability. Nggak cuman Semeru untuk kita hari ini, tapi untuk anak cucu kita. Dengan kearifannya, potensi alam yang luar biasa. Termasuk yang tadi Bapak bilang, anak-anak dari kecil udah biasa melihat orang tuanya bertani, punya kebiasaan bertani, dan kemudian menabung dari kerja keras di usia muda. Tapi memang gitu Mbak, kadang ya itu problemnya tadi itu. Akses. Mereka Akses sudah kenal duit dari kecil. Akhirnya ya itu pernikahan dini salah satunya. Putus sekolah. Pernikahan dini, ketika pernikahan dini maka perceraian dini juga bisa terjadi. Berarti ini ya, itu berkah yang kemudian menjadi kompleks ketika tidak dikelola antisipasi karena baik. dikelola dengan baik. Tapi ada semacam langkah dari pemerintah setempat untuk, ya saya yakin pasti ada upaya untuk menekan itu ya, resiko itu, angka pernikahan dini dan lain-lain. Tapi Bapak ngelihatnya strategi itu sudah cukup efektif belum? Untuk budaya masyarakat setempat, khususnya anak muda di usia muda, supaya tidak hanya produktif tapi juga bertanggung jawab pilihan-pilihan hidup. Iya, Kak, saya kalau ngomong Semeru, pasti banyak kawan sahabat yang tinggal di Semeru ya Pak. Mbak pernah membayangkan nggak sih di ketinggian kurang lebih 3.000 mdpl, Mbak menari begitu di alam lepas yang udaranya sejuk, kemudian tidak ada polusi, kemudian kita menggerakkan badan kita untuk menari di alam lepas itu. Itu rasanya luar biasa ya? Luar biasa. Seperti menyatu dengan alam. Seperti gitu menyatu ya? dengan alam. Kita pejamkan mata, kita gerakkan sesuka hati tubuh kita dengan gerakan-gerakan. Kadang sih kalau suku Tengger lebih ke ritmis, gerakan-gerakan yang berbau religiusitas bagi mereka. Gerakan yang punya makna ya. Gerakannya, kebayang nggak sih kita iya. di ketinggian itu yang udaranya dingin, kemudian itu luar ada biasa kabut sekali. yang ini. Itu Kalau luar biasa misalnya cuacanya 12 derajat, 10 derajat, ada bunga-bunga es di mana-mana dingin begitu. sekali. Iya. Yang tidak mungkin didapati di Surabaya Raya itu Pak. Wah, nggak ada. Tidak mungkin didapati. Iya. Artinya pendekatan-pendekatan bagaimana kita menyatu dengan alam, bagaimana kita menghargai kehadiran alam, mensyukuri keberadaan Nah, alam. untuk menjaga itu semua, kami mendukung penyusunan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas perambahan hutan. DPRD juga mendorong program reboisasi, edukasi lingkungan untuk masyarakat, serta mendukung anggaran APBD yang dialokasikan untuk konservasi kawasan hulu dan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Di tahun 2023 sempat terjadi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Kejadian ini dipicu oleh human error. Ada agent yang melakukan foto prewed di situ yang itu memicu kebakaran hutan. Luasan yang terdampak kurang lebih 980 hektar. Selain itu di Gunung Semeru sendiri termasuk jalur pendakian seperti Oro-Oro Ombo, Jambangan, dan Ranu Kumbolo tercatat luas terbakar sekitar 198 hektar. Tentu ini sangat merugikan. Mungkin kalau ditaksir kerugian itu bisa mencapai 8 miliar rupiah. Nah, ini kan perbaikannya butuh waktu yang juga cukup panjang. Karena pemulihan
kawasan itu agar cemara kembali hidup dan tumbuh Dan di situ bersemi. bisa kita nikmati, itu membutuhkan waktu yang tidak Tidak pendek, sebentar. bisa 3-5 tahun Tahun. baru bisa kita nikmati benar. Nah, oleh karena itu pemulihan kawasan, penjagaan kawasan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita sebagai DPR dan tentu pemerintah bersama-sama ya harus menjaga benar apa namanya Ini komitmen DPRD Jawa gunung Timur untuk kita dan bisa hutan kita. turut jaga pelestarian hutan Semeru ya. Iya, iya. Dari sisi masyarakat, dari sisi wisatawan yang berkunjung, termasuk komitmen dari pengelola yang mewakili pemerintah hadir untuk memberikan kenyamanan dari aspek lingkungan hidup. Iya. Mbak kan suaminya Lumajang. Pernah Iya. nggak sih keliling Saya Lumajang itu, gitu? ini tadi Bapak cerita Selokambang, saya sudah ke Selokambang. Selokambang. B29. B29 udah. Udah. Ya, ya, ya. Itu dua tempat yang saya favorit banget. B29 itu yang tempatnya syuting film. Yang negeri di atas awan tuh negeri Pak iya. disebut. Itu jujur buat saya luar biasa sekali. Kena Luar todong biasa. nih, aku kena wawancara juga nih gara-gara suami saya asli Iya, Lumajang. Iya iya, ya. Tapi buat saya Pak, saya akan jujur, Lumajang hari ini dengan Lumajang ketika 10-20 tahun silam itu beda Pak. Dari sisi, ini kita bicara Lumajang kota ya. Lumajang itu ya Mbak. Lumajang kota Pak, hawanya Lumajang beda itu Pak. satu kerajaan yang dibentengi oleh alam. Sisi barat Semeru, sisi selatan itu apa namanya laut, kemudian sisi utara itu kan sungai gitu ya, Sungai Bontoyudo itu loh, Sungai Bontoyudo. Nah, coba bayangkan satu kerajaan dibentengi oleh alam, itu kan jarang di biasa. Indonesia itu. Iya. Itu yang jadi nilai jual Nilai Kabupaten Lumajang ya. iya, Daya tarik. secara geografis kan. Nah, tuh. Kan udah ada keuntungan geografis tuh, Pak. Iya. Tapi lagi-lagi, Pak, pembangunannya masih signifikan, Pak. Belum yang optimal gitu ya. Karena lagi-lagi akses salah satunya ya. Kondisi Iya. tanah yang tadi yang Bapak sampaikan. Buat saya aksesibilitas infrastruktur itu memang penting sekali untuk membuat satu kawasan bisa bertumbuh pesat. Jadi mungkin salah satu tantangan atau PR pemerintah Kabupaten Lumajang hari ini dengan dukungan Pemprov Jawa Timur dan kawan-kawan DPRD adalah yaitu merealisasikan infrastruktur itu untuk membuat Lumajang semakin tumbuh. Iya, betul Mbak, betul. Itu. Nah, balik lagi Pak ke perbincangan kita tadi strategi pelestarian hutan Semeru yang dilakukan oleh kawan-kawan melalui bentuk dukungan regulasi yang dihadirkan oleh DPRD Jawa Timur. Bagaimana kan beberapa waktu lalu kita tahu ya Pak, salah satu yang tadi Bapak bilang sering terjadi adalah banjir lahar. Dalam kurun waktu tertentu sekali banjir lahar terjadi di kawasan Semeru dan jujur ini cukup apa ya, menyedihkan gitu karena masyarakat hidup di sana bergantung pada alam dan kita nggak pernah tahu tuh arah banjir laharnya nanti secara spesifik akan mengalir kemana. Nah, bagaimana DPRD Jawa Timur kemudian mendorong penanganan pasca banjir lahar yang terjadi di Lumajang? Mei 2023, banjir lahar hujan menerjang dusun Sumber Langsep, Kecamatan Candipuro. Akibatnya kurang lebih 137 rumah yang dihuni kurang lebih 470 jiwa terisolasi karena jembatan putus dan tertimbun material lahar. 5 rumah dan 1 tempat ibadah mengalami dampak. Tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Nah, tahun 2024 sampai 2025 lah. Pada awal 2025 di area Sungai Regoyo, aktivitas lahar dingin melanda dusun Sumber Langsep. Terisolasi kembali. Warga dan penambang pasir panik dan terpaksa menghentikan aktivitas. Pada 13 sampai 15 Mei 2025, lahar hujan menyebabkan 139 kakak atau 474 jiwa terisolasi akibat terputusnya jalur utama di desa Jugosari. Tanggul rusak sepanjang 300 meter, menimbulkan ancaman terhadap 272 kepala keluarga, kurang lebih 1.000
27 jiwa dan 165 hektar lahan pertanian di Desa Sumberwuluh, iya, Desa Sumberwuluh kayaknya. Nah, Pemprov Jatim telah menggelontorkan kurang lebih 10 miliar untuk perbaikan tanggul dan penanganan banjir lahar hujan. Nah, saya pikir itu masih banyak ya Mbak, tanggul-tanggul yang harus dibenahi karena itu berakibat terhadap kekeringan lahan persawahan. Kayak misalnya ada satu wilayah di Tempe Tengah yang tanggulnya jebol di atas tuh, sehingga ada banyak lahan di daerah Tempeh itu ya kekeringan, tidak mendapatkan aliran air. Nah, itu saya berharap kalau itu misalnya karena itu akibat dampak bencana, maka BPBD Provinsi Jawa Timur untuk gercep mengatasi semuanya. Karena itu sangat berdampak terhadap pertanian kita. Jelas. Itu berhektar-hektar lahan pertanian. Tentu gagal panen dan tentu eksesnya tahu kan. Ya. Kita tidak berharap korban kerentanan jiwa, sosial pasti akan terjadi. Ekonomi sosial, betul. Berkaitan dengan ini, karena kan ini bisa disebut sebagai bencana yang berulang. Karena tadi Bapak sampaikan waktu ke waktu ya, kejadian-kejadian itu 2023, 2024, 2025. Artinya memang ya gunung ini memang masih aktif gitu. Dalam situasi tertentu ketika sudah ada informasi dari BMKG untuk masyarakat waspada, berhati-hati, bahkan meninggalkan rumah, ternak dan lahannya yang sudah dipersiapkan berwaktu-waktu. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu Mbak, ada gunung tertinggi itu namanya Qaf. Dan gunung Qaf ini punya urat yang bersambung dari ke gunung yang satu sampai ke gunung yang lainnya, dan itu bersambung di alam raya ini. Kalau dalam Al-Quran itu, kalau misalnya Allah memerintahkan atau Allah akan memberikan ujian terhadap satu wilayah, maka Allah memerintahkan gunung Qaf itu untuk menggerakkan uratnya di wilayah di mana umatnya akan diberikan ujian itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran begitu. Jadi mungkin tapi kan gunung Qaf itu misterius. Gitu kan. Mungkin tidak terlihat oleh kita manusia, tapi dalam Al-Quran disebutkan. Artinya itu cara kerja, salah satunya cara kerja gunung berapi ya Pak ya, yang memang betul. Tujuannya untuk ya sebagai ujian, sebagai penggugur dosa gitu kan. Di sisi lain sebagai kesempatan manusia untuk belajar dari pengalaman yang sejarah yang pernah terjadi. Nah, berkaitan dengan ini, apa regulasi yang kemudian disiapkan oleh kawan-kawan DPRD Jawa Timur berkaitan dengan peran kawan-kawan legislator untuk mengantisipasi bencana berulang yang memang sering kali terjadi di kawasan Semeru? Ya, kami tengah membahas usulan perda tentang mitigasi bencana berbasis kawasan rawan gunung api, serta memperkuat regulasi tata ruang agar tidak ada pembangunan pemukiman baru di zona merah, di zona bencana. Kami juga meminta optimalisasi early warning system di kawasan lahar. Jadi bisa terkabarkan masyarakat sejak dini akan terjadinya bencana. Mereka juga bisa melarikan diri atau pindah dari satu wilayah yang akan terdampak bencana. Nah, ini kalau early warning system ini betul-betul optimal, artinya kan potensi kerugiannya bisa lebih minimal, terminimalisir, ya, Pak, ya? Khususnya korban jiwa. Kan kita bicara korban jiwa. Tidak perlu ada satu nyawa pun yang menjadi korban atas situasi ini. Betul. Nah, berkaitan dengan ini, siapa saja yang menjadi kemudian mitra kerja atau stakeholder dalam upaya untuk menjaga kelangsungan, keberlanjutan kawasan Semeru di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya? Ya, tentu semua stakeholder. Kami bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur, BBWS, Berantas, TNBTS, BNPB, dan tentu saja masyarakat lokal termasuk kelompok tani hutan dan komunitas pelestari lingkungan. Kami juga membuka ruang dialog dengan akademisi dan LSM lingkungan tentunya, Mbak. Karena ini kan menjadi persoalan bersama, maka tentu harus didiskusikan, dipikirkan, dan dikerjakan bersama.
Karena yang tinggal di sana adalah masyarakat lokal yang merasakan kebermanfaatannya masyarakat lokal. Ketika kemudian muncul potensi bencana juga yang akan merasakan akibatnya masyarakat lokal, bagaimana DPRD mendorong peran dari masyarakat lokal? Tadi Bapak sebut ada komunitas juga, LSM lingkungan, akademisi, komunitas pelestari lingkungan, bahkan kelompok tani hutan untuk terlibat aktif dalam upaya mengantisipasi berbagai potensi kerugian dan mendapatkan keberkahan dari Semeru ini. Menggelar konservasi kawasan hutan di lereng Semeru. Dinas Lingkungan Hidup melakukan aksi penghijauan untuk memulihkan sumber mata air, di antaranya penanaman pohon sukun dan terembesi. Masyarakat lokal terlibat dengan penanaman buah sukun. Kami mendorong pemberdayaan ekonomi hijau seperti agroforestry. Nah, taruh misalnya di Lumajang, Mbak. Di Lumajang itu sangat ini, di lereng Semeru itu, di Desa Mburno, kemudian Kandang Tepus dan Kandangan, itu populasi sapi perah yang produktif itu sekitar 3.500 ekor sapi. Kemudian belum kambing. Kalau kambing itu sekitar 60-an ribu kambing perah yang masyarakat miliki. Kan mereka itu menjadi kemudian hijauannya mereka kan bisa tanam di kawasan hutan tuh. Di kawasan hutan. Kemudian ada lagi tanaman-tanaman yang lainnya, jahe merah, kemudian kapuloko yang sempat harganya naik itu. Kemudian ada banyak tanaman tumpang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ekowisata, ada bumi perkemahan yang luar biasa kalau ngomong Lumajang nih ngomong Lumajang. Orang ada Lumajang kalau ngomongin Buper, Lumajang pasti banyak cerita. Mereka bisa berwisata alam di sana dan perhutanan sosial. Masyarakat di seputaran hutan kan bisa memanfaatkan lahan itu untuk ditanami, di sela-selanya bisa ditanami tanaman industri kayak misalnya sengon begitu kan, atau yang saya sebutkan yang bisa tadi dipanen di depan dalam kurun waktu lebih singkat ketimbang singkat. tanaman-tanaman lain kayak jati yang butuh waktu lebih lama gitu. Nah, tadi saya tertarik loh. DPRD mendukung penganggaran pelatihan dan fasilitas untuk kelompok masyarakat agar bisa menjadi penjaga alam sekaligus mandiri secara ekonomi untuk masyarakat. Nah, tadi Bapak kan sempat sebut kalau di gunung memang ada upaya yang ditanam sukun sama trembesi. Saya sampai googling nih Pak, kenapa sukun dan trembesi? Dan ada fakta menarik yang saya dapati. Karena ternyata sukun itu dia akarnya kuat sekali membantu menahan agar tidak mudah longsor di area pegunungan. Ditambah dia punya manfaat ekonomi karena buah sukun itu bisa diolah jadi keripik sebagai penghasilan tambahan bagi masyarakat desa. Jadi ternyata memang tanaman-tanaman yang ditanam pun semuanya harus punya nilai guna, manfaat dan ekonomis. Termasuk trembesi sendiri, trembesi ini disebut mampu menyerap karbon dioksida. Betul. Sangat efektif untuk perbaikan kualitas udara yang ada di wilayah pegunungan. Dan yang terpenting akarnya mampu menjaga kualitas air tanah. Itu saya mendapati, wah ini kalau ngobrol sama ahlinya itu emang paling tahu nih apa-apa yang sebaiknya ditanam di gunung untuk menjaga keberlanjutan dari ekosistem yang ada di situ. Sip. Terjawab pertanyaan saya, kenapa tiap kali ke Lumajang kok saya kira itu ada pohon sukun tumbuh liar, ternyata memang sengaja ditanam untuk menjaga supaya tidak mudah erosi. Buahnya itu buah sukun itu Mbak. Itu favorit Pak. Dikukus enak, digoreng enak, dari enak keripik ya enak. Dari keripik enak. Tos podo Pak. Enak kabeh. Enak kabeh, setuju. Saya suka sekali sukun, doyan polaku. Oke Pak, lanjut ya. Jadi peran masyarakat lokal tadi didukung penuh oleh DPRD, termasuk dengan pemberdayaan ekonomi hijau ya Pak ya. Karena kan kita tahu konsep desa wisata sekarang juga kan makin populer. Gitu. Kalau di Malang kita tahu ada beberapa wilayah yang memang sengaja didesain oleh warga setempat, para pemuda, untuk kemudian memiliki nilai jual tinggi. Nah kalau di Lumajang sendiri Bapak melihat potensinya seperti apa untuk menghadirkan konsep desa wisata yang menjadi jujukan. Jadi nggak cuma sekedar ke Semerunya, menikmati tumpak sewunya dan alamnya, tapi ada sistem atau konsep desa wisata yang mungkin Bapak lihat di Lumajang itu ada potensi di sini yang bisa dikembangkan gitu.
ada hutan bambu. Nah. Jadi kalau di Lumajang itu ini apa kompetitif Uh-uh. antar desa itu untuk menumbuhkan wisata alamnya masing-masing. Oke. Tadi itu yang saya ceritakan ada tumpak selo, kita Mm-mm. ban-banan di nggone Mm-mm. apa sungai Oke, yang aku belum pernah bersih, diajak suamiku ke jernih. sana, Pak. Oh iya. Saya penasaran. Kemudian ada hutan bambu Aha. yang di situ ada airnya bersih, kemudian bisa ada kolam renangnya dan hari ini banyak tumbuh di berbagai desa apa namanya wisata-wisata yang Wisata-wisata. berbasis alam. Dan itu dikelola oleh masyarakat Itu setempat ya Pak ya? dikelola oleh Pemberdayaan desa, ekonomi oleh masyarakat masyarakat ya? setempat. Iya, itu sangat Sangat tumbuh, baik. Mbak. Saya ada kompetisi lah antar desa yang satu dengan desa yang lainnya. Artinya peluang sudah ditangkap dan apabila dioptimalkan akan lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tentu. Betul ya? Oke Pak, sebetulnya waktu kita masih tersedia sekitar 5-10 menit, tapi saya pengen Bapak cerita apa yang menjadi harapan Bapak sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagai warga Lumajang juga, supaya masyarakat itu punya upaya yang maksimal bersama dengan pemerintah melestarikan alam yang ada di Lumajang, khususnya Semeru. Ya, jaga alam seperti menjaga rumah kita sendiri. Tidak membakar hutan, tidak membuang sampah di sungai, dan terus ikut dalam kegiatan sosial lingkungan adalah bentuk cinta kita pada tanah kelahiran kita. Jaga alam, karena itu akan kita wariskan untuk generasi berikutnya, berjuta-juta tahun yang akan datang. Dan terakhir saya minta Bapak jualan wisata Lumajang supaya masyarakat Oh, sedulur Kompas TV, siapapun yang menyaksikan program ini wajib berkunjung ke Lumajang, karena Lumajang sekaya itu dari sisi alam, termasuk daya tarik Semerunya. Silahkan Pak. Tapi Pak, Jawa Timur. Oh gitu ya? dilut. Oh, iki kan. Dodolannya kudu cedek mic. Oh gitu. Iya, nah, monggo sekali lagi, ya. monggo. Ya, dulur-dulur Jawa Timur, saudara-saudara se-Indonesia Raya, ayo hadir ke Lumajang. Di Lumajang ada banyak wisata alam yang sungguh sangat luar biasa. Ada lereng Semeru, ada Semeru. Dan Semeru satu-satunya jalan untuk mendaki ke puncak Semeru adalah di Lumajang. Kemudian ada Tumpak Sewu, air terjun yang sangat luar biasa, bahkan jauh lebih indah dari Niagara. Kemudian juga ada yang sangat legend, pemandian Selokambang yang airnya sangat dingin, dan kalau pagi mulai sebelum subuh sampai jam 6 pagi ada banyak orang yang kena berbagai penyakit, kum-kum, berenang di tempat situ, dan memang faktanya banyak yang sembuh berkat kum-kum di Selokambang. Ayo hadir di Selokambang, akomodasinya sudah tersiapkan, ada hotel bintang 4, kemudian ada banyak homestay yang bisa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bermalam di tempat itu. Lumajang juga ada pura terbesar se-Asia Tenggara, Pura Mandaragiri Agung di daerah Senduro, dan itu setiap waktu ibadah ada banyak orang-orang dari luar, terutama dari Bali, yang mereka beribadah di pura tersebut. Ayo moro nanggone Lumajang. Mantep. Saya mulai nang Lumajang ya, nang omai wong tua. Saya berterima kasih Pak Nang sudah hadir hari ini. Tidak hanya bercerita strategi kawan-kawan di DPRD, khususnya Komisi D untuk turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan ya di Semeru, dan khususnya cerita tentang potensi wisata yang luar biasa, wajib dikunjungi yang tersedia di Lumajang. Mudah-mudahan undangan ini tadi langsung disambut oleh sedulur Kompas TV untuk menjadwalkan, gak usah nunggu tahun depan, tahun ini wajib hadir di Lumajang. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Mudah-mudahan berkesempatan ketemu lagi, ngobrol seru lagi, dan tentu akan banyak topik-topik menarik terkait Lumajang maupun Jember yang bisa kita diskusikan ya. Matur nuwun sangat. Salam buat kawan-kawan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, kawan-kawan DPC PKB di Lumajang khususnya, dan terkhusus untuk keluarga tercinta. Insyaallah.
Matur nuwun sangat, terima kasih sedulur Kompas TV sudah bergabung dalam program kali ini. Jaga kesehatan ya, karena kalau nggak sehat nggak bisa jalan-jalan. Dan kalau udah kondisinya sehat, pengen jalan-jalan, silakan berkunjung ke Lumajang. Saya Rizkyani Putri pamit, kita ketemu lagi di podcast saja berikutnya. Podcast Sapa Jatim, persembahan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa dengan topik menarik dan narasumber menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anan. Selamat, sama-sama. Dan berwilujud.